Pinjam duit. Apa? Pinjam duit. Pinjam duit. Kalau Buat baru- apa? Enggak lo, buat apa dulu? Buat beli diamond. Ya udah ntar 10 hari lagi. Mana Pak? Nunggu gue gajian. Kalau gitu gue dapat gajian juga dong. Oh iya benar. Emang lu butuhnya sekarang? Iya, pinjam duit. Oh, Kan lu baru dapat BSU. tapi kan bakal gue pakai buat mabok. Gak. Ya, balik lagi di Jul ID, jangan nyulit tanpa data yang valid. Ada solusinya, Dim. Kalau misalkan lo pengen punya duit tapi lo nggak punya duit, bisa tuh ada solusinya sekarang. Apa? Ya minjem. Ke lu? Enggak, ya ada yang punya duit. Itu lo yang di online lo bisa dapat duit tuh dari situ. Pinjol. Yang kalau lu minjem 2 juta gantinya 5 juta. Setahu gua kayaknya nggak ganti 5 juta dah. Itu kalau lu pinjemin ke pinjaman yang ilegal kan kayak gitu. Iya, tapi cepet cair kata temen gua. Jadi dia minjem nih. Abis itu 5 menit kemudian langsung ditransfer duitnya. Habis itu melaratnya seumur hidup. Ya, jadi ini aduh, meresahkan ya. Ya cukup meresahkan yang ini nih. Pinjol ilegal. Pinjaman online itu udah lama apa baru sih? Udah lama, udah tahun 2000. Berapa udah lama dah Ya, pokoknya. tapi iya ya, bunganya tuh ngaco banget katanya. Tapi memang kan itu kan yang nggak diawasi OJK, bro. Oh, iya benar. Jadi ini kan yang jadi gini nih, Pak Jokowi kemarin nyuruh Pak Kapolri Listio Sigit untuk memberantas pinjaman online ilegal. Oke. Nah, bukan yang legal dong. Kalau legal kan sudah diawasi dengan OJK, bunganya juga ya tidak memang besar tapi tidak sampai ibaratnya nyekek ya gitu. Ya. Jadi Pak Jokowi nyuruh Pak Listio tolong dong ini pinjaman online nih Meresahkan nih karena sebelumnya banyak banget orang yang terjerat pinjaman online ilegal. Karena apa? Karena kita tidak punya uang. Ya jadi karena banyak yang merasakan kayak sebelumnya tuh ada ibu-ibu yang katanya di korban begal, taunya dia kejerat pinjaman online ilegal. Terus banyak banget orang-orang yang terjerat pinjaman online ilegal karena butuh duit dia pinjam, terus data pribadinya diambil, diancam-ancam, mau disebarkan, terus keluarganya atau sanak saudaranya atau teman-temannya ditelepon-teleponin. Jadi ceritanya gini, temen gua melakukan pinjaman online. Iya. Karena dia butuh sesuatu dengan yang uangnya cepet cair. Iya. Niatnya dia karena keesokan harinya itu dia gajian, jadi ya udahlah aman nih pinjol. Gue minjem hari ini karena cuman dia kan batas seminggu atau 2 minggu gitu ya atau sebulan, gue nggak paham juga. Tapi keesokan harinya dia akan membayarkan itu, ya kan? Karena dibutuhnya hari ini banget. Pinjemlah dia. Abis itu keesokannya itu udah dibayarin, minggu depannya ditagih-tagih soal bunga, soal apa. Wah, parah banget. Diteror dia tuh tiap hari. Ada mukanya dia, ada foto-fotonya dia, ada dia sekolah di mana, alamatnya di mana, apa segala macam. Itu disebar-sebarin sama si yang peneror ini, yang kayaknya dari pihak pinjolnya ini, ke semua kontaknya. Gue nanya ke teman gue, ini apa nih maksudnya gitu kan? Oh iya nih Ji, gue tuh kemarin minjem kayak gini. Terus gue tanya, siapa aja yang dapat kiriman kayak gini? Ternyata banyak, keluarganya dikirimin. Wah parah, gue bilang. Untungnya Pak Kapolri Listio Sigit sigap loh. Udah diberantas kan, akhirnya yang kena tuh pokoknya karena satu pinjol tuh suruh berhenti. Ada videonya udah tersebar di mana-mana. Dan menurut gua Pak Listio Sigit berhasil kan. Terus ada lagi, akhirnya ribuan pinjol ilegal diblokir OJK dan Kominfo. Alhamdulillah tuh, ya kan, yang ilegal ya kan. Tapi pinjolnya ada jutaan. Iya. Terus polisi gerebek kantor pinjol ilegal di Pontianak. Wah, ternyata bener dilibas-libasin. ada di seluruh Pulau Sumatera. Sebenarnya pinjol ilegal ini ada karena masyarakat juga. Karena apa? Karena kita tidak punya uang. Sebenarnya lu gimana sih nanggapin pinjol kayak gini nih? Gue nggak. Yang ilegal ya? Bingung juga gue. Gue nggak pernah minjem duit ke orang masalahnya. Ya karena lu belum pernah ngamain kesusahan. Iya. Karena jalan gue lurus aja gitu. Tapi ya gue tuh merasa ini kan gue dari case-nya teman gue ya. Iya. Menurut gue kalau misalkan memang lo nggak punya duit dan butuh sesuatu, mendingan minjem ke teman terdekat banget atau ke keluarga. Misalkan aja nih gitu. teman terdekat lo gak ada, gimana yang mau minjemin? Misalkan lo lagi kena musibah, bapak lo sakit. Iya. Tiba-tiba misalkan bapak lo amit-amit, misalkan anggap aja ada si A orang tuanya kena stroke
dia butuh duit gitu kan. Nah, gimana? Pasti mau nggak mau pinjam online dong. Enggak juga, itu tuh pilihan paling akhir, mungkin bukan jadi pilihan buat gua. Kalau gua ya. Ya pertama kan pasti kita nyari ke keluarga dulu. Iya. Dari keluarga mungkin ke sahabat terdekat. Habis itu mungkin ke temen yang bisa dipercaya. Intinya kalau misalkan pinjaman online, ketika kita tahu mudorotnya itu lebih banyak gitu kan, daripada gue tahu gampang cairnya gitu, tapi kan makanya sih mudorotnya mending parah. kalau kata gue pinjaman online tuh lebih kepada gini ya, pinjaman tuh pertama lu harus hati-hati, terus lu cek juga nih udah diawasi sama OJK apa belum gitu kan. Ya kalau memang lu ragu ya mendingan lu pinjam ke bank langsung gua kata gue. Iya. Tapi gini, teman gue case-nya kemarin, dia udah pengen minjem ke bank, tapi punya masalah entah apalah gitu ya, dia punya masalah. Nah, oleh karena itu dia minjem di online. Abis itu dia minjem duit online lain, apa Buat namanya, tutup. pinjol lain buat nutupin ini. Iya, gali lubang tutup lubang. Iya. Akhirnya dia bukan gali lubang tutup lubang, Apa? gali lubang nutup jurang. Nutup jurang, buset parah banget. Dan dia akhirnya ngejual rumah KPR-nya. Padahal udah tinggal berapa bulan lagi. Duh, parah. Ya itulah. Ya, semangat ya Dani. Makanya nih gini ya, lu minjem pinjaman online, coba lu selidikin dulu latar belakang perusahaan tersebut. Misalkan yang memang udah terpercaya ya udah. Tapi kalau lu lihat bunganya ketinggian, jangan juga Ya diambil sih. ya kan. Ya, bijak-bijaklah menggunakan pinjaman online. Lagian kalau misalkan minjem online itu apa ya? Ya resikonya itu apa, data lu tuh tersebar ngeri-ngeri sedap gitu Nah, itu loh. dia. Nah, yang menurut gue ya, kalau misalnya lu ketemu yang pinjaman online yang ilegal ini yang menyebar data lu kayak teman lu tadi tuh ya kan, mendingan lu buru-buru lapor polisi gitu loh. Pak, data saya mau disebarin nih. Itu kan undang-undang ITE tuh. Oh, entar dulu, gue ceritain lagi nih, ada ceritanya. Apalagi? Dia udah ngelapor polisi. Apa jawaban polisi? Kira-kira menurut lo? Makanya bayar gitu. Jadi dia cuma gini doang. Ya udah Pak, udah nggak usah ditanggepin aja. Udah cuman gitu doang jawaban polisi. Pintar gak? Gue nggak bilang, oknum. gue nggak bilang Pak polisinya ini apa salah atau benar ya. Cuma kan kalau ketika kita panik, kita kan mengharapkan jawaban yang pasti gitu kan. Ya, yang bisa bikin kita lebih nggak panik lagi gitu. Iya. Nah, tapi ada benernya juga perkataan Pak polisi itu. Ya terus tuh harus mikirin apa? Kalau lu udah bayar, ya udah, nggak usah dipikirin mau lu diapain kek. Tapi kan ini masalahnya data kita kan disebar-sebarin Iya, terus. itu dia, data kita disebar-sebar. Gitu. Jadi ya Karena bahaya gimana itu ya? data pribadi loh. Kalau sampai itu disalahgunakan atau dia dibikin pinjaman ke tempat lain ya kan, itu Iya. bisa bahaya. Nah makanya kalau menurut gua, alhamdulillah ya Pak Listio Sigit cepet nih untuk menanggapi hal ini gitu loh. Apalagi nih data-data kayak gini nih. Iya nih. Itu tuh bisa disalahgunakan, tau nggak buat apa? Apa? Nanti elektabilitas partai. Maksud gue pinjol nih, pasti orang yang minjem tuh nggak 1-2 orang, pasti ribuan, bahkan jutaan orang kita loh. tuh penduduk kita tuh 270 juta jiwa orang, ya kan. Yang punya masalah mungkin setengahnya, ya kan. Artinya kurang lebih 150 juta orang, ya kan. Berkemungkinan berpotensi minjem duit di pinjol yang terbagi antara dua, pinjaman secara legal dan ilegal. Ya, Gue yakin. berarti setengahnya ilegal, setengahnya legal nih. Mungkin, tapi mungkin Mungkin. jadi dari 150 juta itu seperempatnya nih yang pinjaman ilegal. Lumayan kan? Lumayan itu suaranya buasa banget. Tapi ini yang gue resahkan karena Kemkominfo kayaknya ya harusnya dari awal dong, maksudnya menyelidiki ini sama pihak kepolisian karena begini, banyak terkadang laporan. kan kalau polisi itu atau Kominfo tidak bisa bergerak, terkadang memang ada beberapa yang memang membutuhkan laporan dulu, coy. Ya kan laporannya harusnya udah banyak dong dari tahun ke tahun gitu. Ya, mungkin karena Tadi lu bilang dari mungkin sejak misalkan itu kan pinjolnya, pinjol. Kan lu tanya pinjol secara umum Iya, kan? paham. Tapi Cuma kan kan ilegalnya ini, lagian minjem duit sama rentenir kan. Ya iya bener. Lagi lu minjem duit sama rentenir dah. Gitu loh. Tapi emang gue nggak mau menyalahkan dia ya, tapi memang dia lagi butuh. Cuman karena apa? Karena kita tidak punya uang. Tapi Karena gue yakin sobat-sobat Genpion pada pinter ya. Iya. Nggak mungkin lah pada pinjol-pinjol. makanya untungnya Pak Jokowi nih, jadi Pak Jokowi menginstruksikan untuk izin pinjol dihentikan sementara. Semua pinjol, Semua dari semua bank. iya. Tuh, jadi Presiden Joko Widodo menghentikan
sementara atau moratorium penerbitan izin penyelenggara pinjaman online atau pinjol. Hal itu disampaikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Yang udah ada berarti tetap bisa. Tetap bisa. Tapi yang baru mau ada, jadi sorry lu belum bisa bikin pinjaman online. Bikin perusahaan pinjol dulu. Jangan-jangan lu adalah orang-orang yang ilegal juga nih sebenarnya yang berkedok. Ya kalau misalkan nggak bikin, penagihannya sih kadang-kadang ya kan sama iya, aja. penagihannya ada sampai dikatain lo, gila nggak? Ya, banyak yang telepon tuh, banyak yang bahkan diintilin, tahu, ada yang pernah kayak gitu-gitu teman gue. Banyak. Ngeri gitu. Lu bayangin aja kalau misalnya lagi pulang sendirian ya kan. Atau pas ngeliat spion, waduh ini apa nih? Kok dipepet? Iya, wah jangan-jangan nih yang dari pinjol nih kan, kayak gitu-gitu. Ngeri banget, makanya. Kayak hati-hati lah. Hati-hati ya. Kalau minjem duit. Ya Ji, kita mah udah cukup segitu aja Ji ya. Karena kita memang, karena apa? Karena kita tidak punya uang. Intinya begini, kalau lu nggak punya duit, usahakan pinjam ke orang terdekat yang punya duit, yang lu rasa mampu. Kalau nggak ada, lu baru melakukan pinjaman online. Tapi ingat, tidak serta merta lu pinjam asal pinjam, tapi lu cek dulu ini track recordnya, lu cek dulu ini perusahaannya seperti apa, bagaimana pola penagihannya, dan bagaimana juga bunganya seperti apa gitu loh, besaran bunganya. Karena takutnya lu sendiri yang bakal repot untuk membayar, akhirnya lu sendiri yang akhirnya kejebak gali lubang tutup jurang kayak lu tadi gitu. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Ya udah gitu aja ya. Bye bye. Pokoknya jangan lupa share video ini ke teman kalian, saudara kalian, ke Bapak Jokowi kalau kita ngomongin nih video hari ini nih. Ke Pak Prabowo juga. Ke Pak Prabowo. Ke Pak Listio Sigit. Pak Listio Sigit itu bapak kita semua. Iya. Makasih loh Pak Listio Sigit udah memberantas pinjol-pinjol ilegal. Kalau bisa pinjol semua dihentikan semua gitu. Kalau bisa memberantas korupsi juga Pak. Karena ada teman-teman dari KPK yang dulu ya. Pokoknya gitu ya. Dadah.